untuk Happy Your Morality and Bengsma. Selamat sore Sobat Inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani Sobat Inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah, di kesempatan sore hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Ibu sehat. Ibu kenalan dulu dong dengan sahabat inspiratif yang ada di rumah nih. Di kesempatan sore hari ini mungkin kita akan juga banyak ngobrol nih ya Bu tentang peran perempuan ini ya Bu ya. Peran perempuan menjadi garda depan melawan narkotika. Kenalan dulu Bu, mungkin teman-teman kan belum tahu nih, biar agak rileks. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Eis Roisatul Huriyah. Saya Ketua Sri Kandi Gan Banten, Generasi Anti Narkotika Nasional Banten. Dan kebetulan saya sebetulnya hanya pengganti nih ke Pak ini. Harusnya yang di sini nih Ketua Pak Durapan, karena kebetulan ada sesuatu, jadi saya yang di sini semoga tidak mengurangi rasa senang dan alhamdulillah saya bisa bersyukur bisa diundang ke Kak Faiz nih. Ya, alhamdulillah. Bisa berkenalan dengan teman-teman. Jadi alhamdulillah saya di sini walaupun pengganti, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kita untuk bersilaturahmi di sini, Kak Faiz. Iya. Oke, sahabat inspiratif semuanya, di kesempatan sore hari ini saya bersama Haja Eis ya. Dan beliau adalah salah satu Haja Eis Roisatul Huriyah ya. Beliau adalah salah satu ketua Sri Kandi DPD GAN, Gerakan Anti Generasi Anti Narkotika Nasional. Nah, sore ini teman-teman serta sahabat-sahabat nih acaranya seru dan luar biasa ya, karena kita akan membahas tentang peran perempuan menjadi garda depan melawan narkotika. Iya, betul. Ini temanya sangat menggelitik. Sebenarnya Ibu, ini kalau dikatakan sebagai pengganti enggak juga Bu. Pas banget sebenarnya. Ini cari. Iya. Terima kasih kalau begitu. Jadi kita sama-sama belajar ya, Kak. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat saya di sini. Dan di kesempatan kali ini juga nanti Ibu banyak ya akan membahas seputar peran perempuannya nih. Iya. Peran perempuannya tentang gerakan generasi anti narkotika. Oke, mungkin Ibu dulu deh sepatah dua kata nih mungkin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizqun min amalis syaiton fastanibu la'allakum tuflihun. Jadi narkoba ini Kak Faiz sudah gimana ya, merusak tatanan hidup kita di Indonesia ini. Padahal kita sebagai umat Islam sudah ada di dalam Al-Quran, kita harus menjauhi segala bentuk narkoba. Dan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran ini, peran ibu-ibu itu sangat penting Kak Faiz. Setidaknya gini, kita dalam lingkungan keluarga, kita itu ibu itu kan madrasah, maksudnya guru pertama di keluarga. Jadi kita dalam pencegahan ini harus betul-betul, karena kita harus menyayangi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke dalam narkoba. Dan kebetulan Kak Faiz, kenapa saya ada di GAN? Sebetulnya saya di GAN itu baru 2 tahun lah, mungkin 2 tahun. Ada saudara saya mengajak dan saya ini. Dan kebetulan juga saya bukan ini ya Kak Faiz ya, saya dulu suka di ketua PKK, karena suami saya kebetulan almarhum, kebetulan camat. Jadi kalau saya
misalnya ke desa atau ke pengajian-pengajian, saya emang selalu penyuluhan narkoba, tapi belum masuk ke organisasi ya. Jadi berangkat dari situ, berangkat dari ibu-ibu yang sering ke saya mengeluh. Saya seorang ibu hampir menangis, saya sering menangis karena melihat ibu-ibu itu yang lapor ke saya atau ngadu lah intinya. Mereka bilang ya anaknya di penjara lah. Banyaklah penyalahgunaan narkoba ini Kak Faiz. Jadi bukan di kota, malah di kampung. Kampung-kampung udah banyak banget. Karena kan narkoba itu banyak jenisnya ya Kak Faiz ya. Kalau yang di kampung itu malah yang jenis yang apa tuh namanya, yang kayak tramadol, eksimer itu yang bisa beli. Dan prihatin sebagai seorang ibu, saya sangat prihatin melihat di kampung saya, termasuknya saya kebetulan saya di pantai lah intinya ya, di daerah akhir ke Cinangka sana, saya orang Cinangka. Jadi banyak juga anak-anak yang meninggal dunia gara-gara narkoba ini. Makanya garda terdepan, kenapa menjadi peranan perempuan menjadi garda terdepan? Ya betul Kak Faiz, ibu lah intinya. Gimana kita saling menyayangi anak. Gimana, karena dengan globalisasi sekarang ya di Facebook atau di banyak medsos sekarang itu, jadi justru kita takut karena lebih mengakses anak-anak melihat. Intinya garda terdepan itu jauh keluarga, intinya agama lah. Kita harus anak-anak diajarin dulu agama agar menjauhi barang terlarang ini, karena gimana nanti Kak Faiz kalau sudah Indonesia udah ke berapa ya, Indonesia tuh udah kalau Banten tuh udah ketiga se-Indonesia yang paling banyak narkoba ya, kenakalan remaja itu dari remaja sampai 35 tahun banyaknya itu anak pelajar justru. Karena mereka gampang beli gitu lah, intinya gampang, yang murah, kalau yang mahal mungkin mereka tidak kebeli Kak Faiz. Iya. Teman-teman serta sahabat-sahabat, ternyata memang ini Banten sangat mengkhawatirkan dalam dunia narkotika ya. Apalagi memang tadi Haji Ais sudah mengatakan Banten ini nomor ketiga ya di nasional pekonsumsi narkotika ya, dan itu juga banyak di kalangan anak-anak muda. Tentunya peran perempuan menjadi garda depan ini tepat sekali apa yang memang dikatakan oleh Ibu Hajah Ais ini ya, bahwa memang perempuan ini menjadi madrasatul ula, artinya memang menjadi pendidikan pertama bagi seorang anak-anaknya, supaya memang anak-anak ini bisa terhindar dari penyelewengan yang dilakukan oleh bandar-bandar narkoba ya, yang mungkin juga ini menghinggapi anak-anak muda kita, sehingga memang generasi anak-anak muda kita hilang ya masanya. Dan kalau Ibu melihat sendiri nih, bagaimana memang perempuan ini menjadi salah satu sektor penting ya. Seberapa penting sebenarnya Bang Bu? Sangat penting sekali. Karena ini juga bukan remaja aja, sekarang narkoba itu semua kalangan ya Kak Faiz. Tapi emang kita yang paling mengkhawatirkan itu remaja, yang umur remaja sampai 35 tahun, yang anak remaja sekolah ya, yang produktif lah, remaja produktif. Mereka malah banyak terkena itu Kak Faiz. Padahal dan kami di GAN itu Kak Faiz ya, ada sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis massa gitu Kak Faiz. Justru GAN ini lahir berangkat dari keprihatinan dan rasa sayang orang tua terhadap anak, di mana orang tua pasti menginginkan kan anaknya sukses ya Kak Faiz ya. Jadi makanya kenapa saya juga ada di GAN, karena saya melihat visi misinya bagus, dan ini kita intinya mudah-mudahan kita bermanfaat buat orang lain walaupun kita sedikit. Jadi kita itu di GAN sering juga penyuluhan Kak Faiz. Penyuluhan kita ke SMK, ke SMA, ke SMP gitu. Tahu ke ibu-ibu kemana. Alhamdulillah kita di GAN ini bisa gitu ya, maksudnya bisa itu ya, intinya bisa bersilaturahmi, dan saya memberikan sedikit, walaupun sedikit, mudah-mudahan anak-anak khususnya Banten ya, udah narkoba
jauhi narkoba. Karena itu gimana siapa nanti yang ngeganti kita, yang ngeganti Pak Lurah. Kalau anak-anaknya meleot, apa tuh meleot? kena iya kan malehoy kalau bahasa sekarang kan. Iya, siapa yang nanti yang ngeganti lurah, yang ganti camat kita, yang jadi bupati, yang jadi gubernur. Makanya saya itu keprihatinan, intinya saya berangkat dari keprihatinan dan karena pengaduan ibu-ibu yang anak-anaknya narkoba itu Pak Faiz, yang membuat saya kenapa saya berada di GAN gitu. Tapi semua penggiat juga alhamdulillah. Kita sama-sama, cuma kebetulan saya di GAN, ada yang di Perang, ada yang di LAN, ada yang di DM apa tuh, maksudnya semua lah banyak, banyak, ada di perisai juga. Cuma ya itu tadi berangkat dari saya melihat visi misi dan itu ya alhamdulillah saya kebetulan dulunya juga sering penyuluhan, tapi pas lagi nggak ada suami Kak Faiz, saya di rumah. Ada teman udah alhamdulillah kita bergerak lagi, mudah-mudahan bermanfaat saya walaupun ilmu saya sedikit sebetulnya di narkoba Kak Faiz. Saya bukan ahlinya maksudnya, tapi saya ingin khususnya Banten kita bebas dari narkoba gitu aja Kak Faiz. Teman-teman dan sahabat-sahabat, ternyata memang menurut Haja Ais Roisatul Huriyah ini peran dari seorang perempuan ini sangat penting. Karena generasi-generasi cemerlang kita jangan sampai rusak dengan hal-hal yang sepele ya. Contohnya memang perubahan yang memang lingkungan yang membuat anak-anak muda kita tidak berkembang dengan secara baik dan bagus. Nah teman-teman serta sahabat-sahabat tentunya masih banyak penasaran ya bagaimana peran GAN ini di Provinsi Banten. Nah teman-teman serta sahabat-sahabat juga nanti bisa ikutan bertanya dengan memberikan komentar-komentar di bawah komentar ya. Dan juga kami sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh partner kita nih dari Karang Taruna Kecamatan Walantaka yang sudah menjadi sponsor kita. Kemudian juga ada dari BMI Baitul Munzalan Indonesia cabang Banten yang sudah berpartisipasi menjadi sponsorship kegiatan kita. Ada juga KIM Kelompok Informasi Masyarakat Kota Serang beserta juga dari Lembaga Anti Narkotika nih ya. Terima kasih Ibu yang sudah menjadi juga bagian daripada sponsorship kita di acara kegiatan podcast sore hari ini. Nah kita balik lagi nih Bu ya. Artinya memang ternyata memang Ibu sudah banyak melakukan penyuluhan. Ibu sempat nggak sedikitnya ketemu dengan pelaku-pelaku konsumsi narkoba itu ketika memang mereka seorang anak-anak curhat sama Ibu gitu? Sementara ini mereka tidak berani Kak Faiz. Oh tidak berani. Justru saya kadang kalau penyuluhan saya minta ke mereka tolong kalaupun ada Ibu tidak akan maksudnya kita juga kalau hanya pemakai mungkin kita kan koordinasi dengan BNN gimana caranya. Tolong kata saya tuh menghubungi Ibu, ini WA Ibu karena mungkin mereka malu. Justru akhirnya saya yang lebih prihatin dan saya suka nangis itu Kak Faiz. Justru mereka malah setelah ketahuan malah setelah ditangkap polisi, setelah ibunya nangis ketemu saya gitu karena anaknya di penjara gitu. Itu justru saya sering penyuluhan tuh saya pengen gitu maksudnya ingin tuh anak-anak yang udah pernah kena atau gimana udah pernah makai ya karena Kak Faiz terus terang sekarang gara-gara narkoba ini akhirnya kemana-mana Kak Faiz. Jadi punten banyak yang pelecehan seksual, banyak yang meninggal juga banyak usia produktif gitu yang saya tadi bilang tadi Kak Faiz. Gimana ke depan nanti Indonesia apalagi dalam kemerdekaan ini kan kita Indonesia seolah banyak kita Indonesia maju ya. Gimana mau maju kalau generasinya itu malah hancur narkoba. Dan Banten kenapa ke Banten mungkin karena Banten itu banyaknya kan pantai ya. Jadi itu surga buat bandar makanya kalau bisa tuh bandar udah hukum mati aja kalau menurut saya. Kalau pemakai mah mungkin karena dia korban kita nanya dulu ke BNN atau ke kepolisian gimana kalau korban ini apa kita direhab atau gimana diobatin kasihan juga. Dan ini Kak Faiz terus terang karena mungkin sekarang maraknya yang namanya yang murah-murah tuh apa tramadol atau eksimer di warung-warung bisa beli murah.
Jadi sekarang ini saya banyak laporan dari desa, dari kecamatan ya, yang dari itu justru mereka sekarang oplos ya. Oplos ya. Misalnya apa tuh yang obat-obat harusnya buat obat sakit, mereka malah dikonsumsi ya dengan berlebihan semua. Jadi obat-obatan juga yang kalau berlebihan kan akhirnya banyak juga yang meninggal.